keempat akan mempresentasikan elemen-elemen customer service yang ada di perusahaan PT Garmen. Saya sebagai moderator, Siska Nestopul, dan teman saya. Saya Lalu Selinyu. Saya Muhammad Yudis Murat. Saya Rahman Rakudi. Saya Nurul Anjani. Saya Taman Selia. Saya Muhammad Hadi. Oke, pada kali ini kita akan membahas apa itu perusahaan industri PT Garmen. PT Garmen adalah suatu pakaian atau tekstil yang memproduksi berbagai macam dan jenis pakaian untuk diperjualbelikan kembali. Lalu pada PT Garmen ini ada dia elemen-elemen customer service yang ada di perusahaan. Untuk yang pertama yaitu unsur-unsur layanan pelanggan, yang kedua fase dalam pelayanan pelanggan, dan yang ketiga mempertahankan pelanggan. Oke, pada poin pertama yaitu unsur-unsur layanan pelanggan, PT ini menyediakan waktu siklus pengiriman pesanan, yaitu mengutamakan ketepatan waktu, yang artinya untuk pengiriman barang harus tepat agar tidak agar tidak kehilangan pelanggan. Waktu siklus pengiriman pesanan sangat penting bagi perusahaan karena pada hal ini sangat mudah pelanggan untuk mencari perusahaan lain yang menyediakan keutamaan ketepatan waktu. Jadi pada perusahaan ini unggul di keutamaan ketepatan waktu. Lalu mengutamakan pesanan pelanggan. Mengutamakan pesanan pelanggan yang artinya jika pesanan tersebut eh, sudah sudah deal atau sudah di ACC untuk diterima oleh pelanggan, hal ini akan langsung dikirimkan oleh customer service ke tangan konsumen atau pelanggan agar mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan kenyamanan pelanggan. Oke, lanjut ke inventory. Untuk inventory ada yang namanya observasi atau produk perusahaan di sini selalu tersedia tidak dibatasi. Untuk konsumen yang ingin me- yang ingin mem- meminta beberapa produk yang dengan produk yang banyak atau tidak terhitung, kami di sini menyediakan karena perusahaan ini bersifat observasi atau tidak terbatas. Eh, Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi. Karena yang utama dalam observasi, yang pertama dalam keunggulan itu observasi juga termasuk keunggulan pada perusahaan ini. Lalu yang kedua ada kepuasan. Perusahaan melakukan observasi agar tidak kehilangan pelanggan. Itu yang saya jelaskan tadi termasuk kepuasan pelanggan. Agar pelanggan merasa puas dan bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi, itu didapatkan dari observasi. Oke. Selanjutnya ada fase pratransaksi yang akan dijelaskan oleh Yang melanjutkan presentasinya yaitu fase pratransaksi. Sebenarnya pengertian fase pratransaksi adalah fase suatu prolog yang mendahului tahap transaksi yang ditandai melalui komunikasi eksternal dari pelaku jasa yang berwujud iklan atau janji yang dibuat oleh perusahaan yang seringkali mempengaruhi harapan konsumen. Elemennya yaitu edukasi pelanggan, yaitu memberikan edukasi konsumen dengan produk knowledge. Artinya di sini yaitu produk knowledge adalah kita memperkenalkan produk kita dengan memperkenalkan produk kita ini dilakukan sangat penting ketika memberi pemahaman kepada konsumen. Di sini kita memberikan pengetahuan terkait produk baik dari segi penggunaan, harga, fitur, dan informasi detail lainnya. Hal ini juga termasuk value yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk konsumen, maka konsumen kita akan merasa puas dari segi produk dan layanan. Yang kedua yaitu edukasi konsumen lewat sosial media.
Artinya isinya itu seperti yang kita lihat sekarang, manusia tidak luput dari yang namanya handphone atau media sosial. Jadi PT Garmin di sini mempromosikan produknya melalui media sosial supaya konsumen dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Namanya itu membuat dokumen yang mudah dimengerti. Di sini PT Garmen jika ingin melakukan atau mengirim dokumen, mereka selalu membuatnya dengan mereka selalu membuat surat itu atau membuat informasinya dengan mudah supaya konsumen dapat memahaminya. Itu bisa dicantumkan seperti nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat perusahaan, cara transaksinya gimana, terus alamat emailnya. Yang kedua yaitu membuat iklan di media sosial. Sama halnya dengan edukasi konsumen lewat media sosial, yaitu mempromosikan produk di media sosial. Selanjutnya itu penataan layanan. Di sini mementingkan pelanggan. PT Garmen selalu mementingkan kebutuhan pelanggan supaya konsumen merasa dilayani, supaya konsumen tidak lari dari perusahaan. Yang selanjutnya itu memberikan informasi yang tepat dan benar. Di sini artinya yaitu perusahaan Garmen selalu memberikan informasi yang benar kepada konsumen supaya tidak terjadinya kesalahan dalam transaksi. Selanjutnya itu membangun organisasi. PT Garmen selalu ada orang yang bertanggung jawab di setiap stepnya. Seperti di bagian packaging ada orang yang bertanggung jawab di situ. Atau di bagian pengiriman barang ada juga yang bertanggung jawab di bagian situ. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Dilanjutkan dengan berikutnya adalah pasca transaksi. Di sini yang pertama ada informasi pesanan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, perusahaan yang kami observasi yaitu PT Garmen akan menginformasikan pesanan pelanggan untuk dikirim ke pelanggan. Di sini juga PT Garmen juga bekerja sama dengan perusahaan pengiriman dan memberikan kepercayaan kepada mereka agar barang yang dikirimkan itu aman dan baik hingga ke tangan pelanggan. Kedua adalah keluhan dan pengembalian. PT Garmen juga menerima keluhan jika ada kesalahan dalam pengiriman barang. Contohnya misalnya baju yang rusak dalam pengiriman atau jumlahnya berkurang, PT Garmen akan menerima keluhan itu. Juga bisa menerima pengembalian. Misalnya pengembalian barang atau penukaran atau juga bisa pengembalian uang. Selanjutnya adalah memberikan garansi. PT Garmen juga memberikan garansi terhadap pesanan ke pelanggan. Misalnya dalam waktu 3 hari jika ada kerusakan dalam barang tersebut, PT Garmen akan bisa memberikan solusi seperti pengembalian atau penukaran. Terakhir adalah pelatihan pelanggan. Maksudnya di sini PT Garmen selaku perusahaan akan memberikan pengetahuan di mana barang tersebut bisa dipakai atau dioperasikan. Contohnya seperti baju, karena PT Garmen ini beroperasi atau membuat baju gitu maksudnya akan memberikan pengetahuan seperti bagaimana cara mencuci baju atau tidak boleh menggunakan liquid atau sebagainya gitu. Cara mempertahankan pelanggan. Yang pertama itu berkomunikasi. Sebagai kunci untuk hubungan yang baik, komunikasi adalah cara terpenting untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Bicara dengan pelanggan Anda, cari tahu apa yang mereka butuhkan.
Jadi perusahaan Anda dapat menyediakan atau memberi solusi atas apa yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu melebihi harapan. Pelanggan kita pasti mengharapkan produk atau layanan yang terbaik. Jadi kita harus terus-menerus menaikkan nilai jual dari bisnis. Intinya adalah kualitas dari barang atau jasa yang dijual harus mampu membuat pelanggan kita terkesan. Dan yang ketiga yaitu tunjukkan apresiasi. Jadi menunjukkan apresiasi adalah cara untuk mempertahankan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan apresiasi terhadap pelanggan lama dengan program loyalitas diskon. Ya, seperti dengan memberikan diskon kepada pelanggan-pelanggan lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase transaksi. Yang pertama ada namanya keandalan pemenuhan pesanan. Perusahaan mampu mengandalkan pesanan sebanyak apapun. Jadi di PT Gramet ini mereka mengandalkan pesanan yang banyak. Jadi sebanyak apapun pesanan yang masuk dari konsumen, mereka mampu menghandle pesanan-pesanan yang ada. Yang kedua, kenyamanan pemesanan. Pemesanan dibuat senyaman mungkin, bisa melalui online maupun offline. Nah, PT Gramen ini bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi online berupa Lazada dan Shopee. Jadi dapat mempermudah seluruh konsumen atau customer yang ingin membeli melalui online. Ya. Saya Roy Michel ini akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga yaitu konsistensi pengiriman. Customer di perusahaan ini mengutamakan konsistensi agar mendapatkan pelanggan yang menetap. Maksudnya yaitu konsistensi dari sebuah perusahaan merupakan kunci dari pelanggan untuk menetap. Karena pengiriman Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang ketiga, konsistensi pengiriman. Customer di perusahaan ini mengutamakan konsistensi agar mendapatkan pelanggan yang menetap. Maksudnya yaitu konsistensi dari sebuah perusahaan merupakan kunci dari pelanggan untuk menetap. Karena pengiriman yang tepat waktu dan paket yang dikirimkan sesuai dengan apa yang diinginkan dari pelanggan, maka rating dari toko tersebut akan tinggi dan akan banyak peminat, terutama peminat akan menetap pada satu toko. Yang keempat yaitu penundaan pemesanan. Maksudnya yaitu terjadi karena stok barang dari suatu perusahaan terbatas, sedangkan peminat dari barang tersebut banyak. Untuk mengatasi penundaan pemesanan, pihak pembeli harus mengonfirmasi atau menunjukkan barang yang akan dibeli kepada pihak toko dengan cara menghubungi pihak toko terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan customer service dengan logistik. Hubungan customer service dengan logistik yang pertama adalah kerjasama. Artinya di sini yaitu kepercayaan dan loyalitas konsumen menjadi salah satu aspek paling penting bagi kelangsungan bisnis kita. Kerjasama dan komunikasi dua arah kepada konsumen penting dilakukan oleh sebagai pemilik bisnis untuk menjaga hubungan baik. Hal ini dapat dilakukan oleh customer service. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Customer service atau pelayanan pelanggan meningkatkan kinerja logistik, yaitu dengan membuat proses yang lebih transparan dan menambahkan nilai lebih pada pengalaman konsumen. Customer service yang proaktif dapat memberitahu konsumen kapan mereka bisa menerima pesanan. Jika ada permasalahan yang muncul, perusahaan memiliki sambungan langsung ke konsumen dan dengan cepat dapat memberikan informasi terbaru. Sekian hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kalau ada salah dari kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.